kalau mau ya saya jelasin itu. Tapi kalau mau mencoba apa ya, jujur aja itu lebih bagus kan? Pertanyaannya terus waktu itu ketika Yesua itu lahir itu terpisah dari sang Bapa langsung itu. Iya harusnya terpisah, makanya kan ada X-nya. Itu dan X itu keluar, Atre itu adalah Bapak, Natum itu dilahirkan. Oke, jadi dua oknum nih, Bapa dan Yesua. Roh Kudus itu oknum yang berbeda enggak? Firman. Iya, berbeda. Roh Kudus itu berbeda lagi. Pak, aduh, bentar Pak, aku belum mengerti di sini Pak. Jadi ada 3 oknum lagi, Yesua, Bapa, dan Roh Kudus. Ini 3 oknum yang berbeda. Ya, tapi Roh Kudusnya itu ditafsir di Konsili Konstantinopel. Kalau yang di Nicea itu hanya 2. Kalau yang Konsili Konstantinopel itu ada 3 Tuhan yang terpisah dan salah. Pak, coba bahas konsili ini kayaknya Pak. Jadi 3 Tuhan. Oke, sekarang konsili Nikea, Pak. Nikea coba. Ya, kita bisa menafsir dari apa ya? Berbagai macam sudut pandang, tapi saya ada 2 kalimat yang bisa memperkuat argumen saya. Yang pertama itu adalah et ex patre natum. Yang kedua itu adalah qui cum patret filio simul adorator et con glorificator. Lebih kurang yang tadi kan Qui locutus espero petas. Jadi ini Bapa dan Putra ya dipuji dan dipermuliakan secara simultan. Simultan itu artinya bersama-sama. Ya, sejajar dan bersama-sama. Sejajar dan bersama-sama, di situ ada 2 oknum. Ya kan saya bilang simultan. Ya terserah, ya kamu mau nafsirnya bagaimana kan? Kalau saya nafsirnya ya memang dari tulisan itu yang ada di Credo memang apa namanya simultan bersama-sama. Boleh aku aja nanyain dong. Nggak salah tuh, ya benar Billy, kamu oke lah malam ini. Kamu bilang saya nyembah 3 Tuhan, dikuatkan sama Bang Leo 3 Tuhan. Nggak masalah di situ saya nyembah 3 Tuhan. Mau jujur itu Mas. Itu kan mana yang nyembah 3 Tuhan terus tunggal mana? Sebenarnya salah Kak. Karena dasar kata Kristen itu apa sih Kak? Pengikut Kristus. Oke, yang jadi pusat atau otoritasnya siapa Kak? Yesus. Nah, berapa Tuhan di situ? 1. Nah, jadi kalau katakan nyembah 3 Tuhan salah. Nah, gini ya, waktu Firman menjadi manusia kan Yesus. Berapa gimana? Sudah lah. Dulu ya. Bapak di surga. Gimana itu? Kalau Bapak di surga, ya, sabar Bapak. Keren nih, Bapak, sebentar Pak. Keren tuh. Ketika dikatakan Yesuahnya berojol, dia akan nangis tuh. Bapaknya di surga, 2 oknum dong di sini. Ada Bapa di surga, ada Yesuah yang dilahirkan. Terus ada Roh Kudus, 3 oknum dengan Roh Kudus. 3-tiganya disembah. Salahnya di mana kalau saya bilang nyembah 3 Tuhan? Ya salahnya kan di abad 11 sudah amandemen. Udah 2, kau nyembah 2 itu Indomie. Oke, Tuhan yang pertama siapa yang Kak sembah? Bapak. Aku aja sama aku aja. Oke, kalau menyembah Yahweh kenapa nggak jadi Yahudi Kak? Karena Yesuah berkata, memintalah kepada Bapa dalam namaku. Dan Bapa telah perbedaannya ada otoritas karena ini menerima mengakui bahwa Firman itu menjadi manusia. Kalau tidak kan tetap jadi Yahudi kan kami aja gitu. Betul. Karena
berarti? Hah? Belum, nanti Papa selesaikan dulu. Ya, karena mengakui bahwa firman itu inkarnasi menjadi manusia, makanya kami jadi Kristus, kan pengikut Kristus. Kan begitu. Nah, penyembahannya seperti apa? Kalau dilakukan penyembahan kepada Yesus, Bapak gimana? Bapak yang di surga itu. Kan kuasa sudah dikasih ke Yesus, Pak. Diberikan kuasa atas bumi bumi dan surga kepadaku, kata Yesus. Makanya dia kan tahu. Dengar jawabannya pernah. Jadi gini Pak, kita menyembah Yesus. Sebentar Ronald. Kita menyembah Yesus ya karena kalau kita meminta kepada Bapa itu dalam nama Yesus. Tapi Bapa ini kan tetap oknum yang berbeda. Kalau nggak salah aku jawabannya nanti itu ya, kalau misalnya superior bisa bantu atau RCM, jawabannya di saat Yesua berada di sebelah kanan Bapa. Nah, salah itu nanti itu jawabannya. Coba juga ini. Hah? Iya, jawab. Coba serius. Jadi coba dia apa superior bantu superior. Posisi ketiga. Ya, baik saya bantu ya. Arjelius. Ini kalau kita baca 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan di sana hanya ada satu sesembahan, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Berarti ada hanya satu hakikat sang sesembahan. Ada satu hakikat sang sesembahan yang daripadanya berasal dari segala sesuatu. Dan ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang oleh Dia kita dijadikan. Lalu ayat untuk mengabsolutkan ini mana? Ayatnya itu di Yohanes 4 ayatnya yang ke-23. Dan akan tiba sekarang dan sudah tiba kita menyembah Allah dalam menyembah Bapa dalam bunyinya bagaimana ya? Dalam Roh Kudus, dalam roh dan kebenaran. Ya, baca ya, dalam roh dan kebenaran itu bunyinya di situ. Jadi menyembah roh yang Allah tadi yang di 1 Korintus 8 ayat 6 di kalimat pertamanya tadi, sang sesembahan itu yaitu Bapa yang adalah roh dan ada terang. Dan kebenarannya siapa? Jadi di situ ada tanya. Kebenarannya yang dinyatakan oleh sang sesembahan itu yang adalah roh itu dinyatakan oleh kebenaran. Maka kita menyembah melalui anaknya Yesus Kristus. Kebenarannya itu Yesus Kristus. Di mana ayatnya? Yesus mengatakan di 11 ayat 2, bahkan di Yohanes 8 ayatnya yang ke-23, Yohanes 10 ayat 28 dikatakan, aku memberi hidup yang kekal. Jadi aku memberi hidup yang kekal. Jadi di sini Tuhan satu-satunya itu ya melalui sang firman yang dikenal. Melalui sang firman yang dikenal. Karena tidak bisa dikenal, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat, bahkan engkau tidak bisa memandang wajahnya, engkau akan mati. Sang terang itu nggak bisa gitu. Karena itu dia menggunakan kuasa yang disebutkan firman tadi supaya bisa mengenalkan diri satu-satunya itu. Nah, nangkap di situ. Sang sumber itu kan tidak bisa dilihat tuh, tidak bisa didengar. Ini satu oknum yang beda kan. Sedangkan Yesus bisa dilihat, bisa didengar. Ini dua oknum kan? Benar. Ya udah, saya nyembah semuanya dua oknum. Satu lagi apa? Roh Kudus. Jadi begini, di situ tidak bisa dikatakan oknum bantar ya. Jadi tidak bisa dikatakan oknum sebenarnya. Karena di situ oknum sebenarnya realita fundamental sebenarnya. Jadi realita fundamental atau substansi di dalam substansi. Kalau hipostasis itu nanti bisa bukan, ada yang bisa buka apa sih arti hipostasis. Di situ dikatakan
realita, hal yang dasar, substansi atau realita fundamental. Gitu. Halo, shalom. Shalom, Superal, kamu sambil ngecas ya, agak noise ya. Aselius mau nambahin enggak sebelum ke Bang Neo sama itu? Aselius mau nambahin? Ya, coba Kak, kan kalau menyembah Yahweh itu kita harus menjadi orang Yahudi ya, dan tunduk atau taat kepada hukum Taurat Kak. Tapi coba kita lihat di Roma 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi dia dan mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. Dan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Gitu Kak. Jadi kalau memang mau menyembah, saya nggak bilang Yahudi salah. Cuman kan yang menjadi khusus Yahweh itu orang Yahudi Kak. Itu, tapi coba kita lihat ya tapi oleh Kristus kita itu udah dibebaskan dari hukum Taurat. Dan arti Kristen itu kan pengikut Kristus Kak, gitu. Jadi ya bagi kita cuma ada satu Tuhan, bukan tiga Tuhan. Tadi satu Korintus. Tuhannya itu siapa Bang Ade? Iya kan Tuhannya itu Kenal Yesus Kristus. Superior, diam dulu. Tuhannya itu siapa, Dek? Tuhan orang Kristen itu Yesus Kristus. Kemudian kalau ditanyakan Tuhan orang Yahudi itu Yahweh Kak. Nah, kalau Tuhan, saya nyembah satu Tuhan, yaitu Yesua. Bapa sama Roh Kudus itu jadi nggak saya sembah? Sembah dalam roh dan kebenaran. Tapi bukan berarti kita merujuk menyembah. Maksud otoritasnya bukan kepada Yahweh Kak. Kita berorientasi itu kepada Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari hukum Taurat, gitu Kak. Sebab kalau kita menyembah Yahweh, kita harus mengikuti hukum Taurat sesuai ada tradisi Yahudi. Dan hukum Taurat itu ketetapan dari Yahweh. Jadi begini. Makanya orang lihat orang Katolik kalau di akhir doanya kan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Betul. Tapi kan bukan itu kan tidak dipisahkan. Namun kan kita berorientasi itu kepada Yesus Kristus gitu Kak. Oke, agak nyambung dikit. Terus maksudnya Kak Fit mau ada yang mau disampaikan, silakan. Supaya kamu ngecas ya, noise ya. Parah itu noise-nya. Kak Fit ada yang mau disampaikan, silakan. Begini loh, Allah yang Tritunggal itu tidak menolak atau merevisi tentang Allah yang Esa. Tetapi Allah Tritunggal itu dia memberi penjelasan yang genap. Pernyataan tentang Allah yang Esa itu menyatakan diri dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah. Tapi mengenai Ehad tadi itu ya, Ehad tadi yang dia bilang bini itu banyak loh, ada kata-kata Ehad di Kejadian 1 ayat 5 itu petang dan pagi dijadikan satu, katanya Ehad. Terus Kejadian 2 dan 24 ada menjadi satu. Dua ayat seluruh jemaat itu satu, bagi kata Ehad juga. Terus di Yeskiel 37 17 dua papan digabung menjadi satu juga katanya Ehad juga itu. Jadi Ehad itu persatuan udah sepakat tadi. Iya, banyak itu ayatnya kok. Udah sepakat itu kalau Jadi Ehad. gini loh, kalau mengenai Allah Tritunggal itu ya, Allah Tritunggal itu di dalam penciptaan dia terlibat loh. Itu ayat-ayatnya ada di Mazmur di Kejadian 1 ayat 1 ayat 2. 1 ayat 2 itu Bapa menciptakan. Terus Mazmur 104 ayat 30 Roh Kudus juga ya. Terus Yohanes 1 ayat 3 itu Firman juga menciptakan. Jadi di penciptaan juga terlibat dia tiga-tiganya itu. Terus di dalam penebusan juga ya. Di dalam Efesus 1 ayat 5 ayat 6 itu Bapa mengutus anak itu Yesus Kristus. Penebusan juga tiga-tiganya terlibat. Terus di 1 Yohanes 4 ayat 10 bukan Yesus itu. Terus ya Roh Kudus itu di Roma 5 ayat 5. Jadi penebusan juga tiga-tiganya itu terlibat gitu loh Mbak Indomie gitu loh. Jadi kita percaya Allah yang ya satu, tapi menyatakan diri, dia menyatakan gitu loh. Tentang bahasa itu menyatakan hati tunggal, memang bahasa manusia itu terbatas gitu loh.
Makanya kadang-kadang ada orang menjelaskan oknum, ada yang jelaskan pribadi, tapi itu kan terbatas gitu loh. Kita bisa memahami, tetapi Allah Tritunggal itu melampaui akal kita gitu loh. Sebenarnya kalau Kristen mau gampang-gampangan itu bapak gereja zaman dulu tuh pilih aja udah monoteisme tunggal mutlak. Tapi kan kenyataannya di perjanjian baru tidak menjelaskan seperti itu gitu, lebih banyak loh ayat-ayatnya tentang kejamakan itu gitu loh. Ya, simpul dari saya banyak ayat-ayatnya kalau kita mau kupas itu tentang mengutus anak banyak loh. Ya, Bapak mengutus anak, ya di situ 2 oknum dong. Silakan, ada yang mau disampaikan. Ya, Shalom. Jadi gini. Sebentar ya, Papa Jahat sama BAB itu memang Islam, tapi dia tuh deket sama Kristen, jangan diserang. Lihat dulu teman-teman Islam yang biasa menghujat Kristen apa enggak gitu. Ya, Papa Jahat itu support terus loh sama teman-teman Kristen. Suka sangkan, tapi sama saja Tritunggal dan Oneness ini korban filsafat Yunani, para teolog Yunani. Jadi dengan filsafat cara pikir pandangan Yunani, mengkonsep Tuhan hanya dengan Bapa, Anak, Roh Kudus, 3 pribadi, 1 hakikat lah, yang satu disamakan lah. Nah, jadi justru putus dari akar budaya Yahudi itu sendiri yang sumber kebenaran firman Allah, di mana kita justru ambil perjanjian lama dari kehidupan mereka begitu. Jadi mesti kembali, nanti saya terangkan, Allah itu adalah roh, itu akan lebih mudah dan lebih gampang, lebih simpel, nggak perlu berbelit-belit seperti Tritunggal, mesti ada hipostasis lah, 3 pribadi, sampai host saja tadi mempertanyakan, bingung orang Tritunggal menjawab. Jadi soal 3 pribadi, 3 oknum, itu jadi 3 teos, tapi menolak. Jangan framing gitu. 1000 kali pun saya santai kok, nggak ada problem ya, jadi biasain. Nah, jadi kamu ini sepakat dengan Billy berarti ya? Enggak, saya juga nggak sepakat dengan Tritunggal maupun Oneness. Jadi saya sepakatnya begini, harus kembali Yesaya 4 ayat 24, Allah itu adalah roh ya. Pada waktu Yesus datang ke dunia, saya nggak setuju dengan Oneness yang mengatakan Yesus itu adalah Allah, bukan manusia ya. Saya setuju dengan Tritunggal, dia harus manusia. Tetapi saya nggak setuju dengan Tritunggal yang mengatakan Yesus 33 tahun itu manusia dengan winatur. Ada di satu sisi sebagai Allah, di satu sisi 33 tahun itu sebagai manusia juga. Jadi saya 100% pure manusia, tetapi dipenuhi dengan kepenuhan roh Allah, sehingga dia punya kuasa supranaturalnya ya, terhubung dengan selalu diurapi selalu dengan koneksi hubungannya, relasi dengan Bapa yang di surga itu sendiri. Tetapi prainkarnasi, sebelum penciptaan dan setelah kebangkitan dia naik ke surga, dia Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ya satu pribadi itu Allah, nggak usah lagi disebut 3 pribadi. Akan orang melihatnya jadi tiga teos ya, 3 Allah yang muter-muter kembali sih mau dilakukan pribadi, 3 pribadi 1 hakikat, sulit begitu ya membantahnya. Nah, saya balikin lagi sekarang untuk Tritunggal. Jadi sebentaran. Jadi Yesua itu 1 pribadi, yaitu Allah gitu. Iya, Bapa, Anak, Roh Kudus itu ya satu pribadi itu Allah itu sendiri. Yesus adalah Bapa itu sendiri, Yesus itu adalah yang berfirman itu sendiri, Roh Kudus itu ya Yesus itu sendiri. Nah, Coba ya, Bang, saya tanya Bang. Yang ditombak itu siapa saya tadi? ngomong begitu, dasarnya Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan 14. Di situ dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, jadi firman di situ ada 2 kata tuh. Firman itu adalah Allah itu sendiri tuh, udah jelas-jelas. Yohanes 1 ayat 1 ya.
Ia pada mula-mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, artinya dijadikan oleh firman atau sama dengan Allah itu sendiri, ya. Dan firman itu sudah menjadi manusia, ayat ke-14, menjadi anak. Jadi antara Yesus, firman, Allah yang pencipta itu bukan satu kesatuan, maksudnya memang satu pribadi begitu. Jadi saya sesuai kalau yang itu dengan oneness tuh, ya, Bapa, Anak dan Roh Kudus disamakan, nggak lagi dibedakan, karena di sini jelas-jelas itu disamakan, tapi kan Tritunggal dibedakan antara Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya itu. Terus kalau disamakan ketika Yesua berdoa Bapa kami yang di surga, itu gimana menanggapinya? Nah, karena Allah itu adalah roh, dia roh itu kan kita masuk. Bisa jadi Bapa yang mengontrol dunia, pada waktu yang bersamaan dia bisa menjadi manusia, mewujudkan diri dalam bentuk manusia, bisa mewujudkan diri dalam bentuk Roh Kudus, bisa mewujudkan dalam bentuk rohnya, sampai masuk kepada orang-orang percaya. Ada roh Allah di dalam hidup kita yang percaya. Itu nggak ada problem, karena roh Allah tidak terbatas. Jadi begitu mudah menerangkan Alkitab itu, begitu simpel. Tetapi karena korban dulu para teolog-teolog dia beginilah, batannya nggak habis di abad ini saling bidatin, tapi nggak ngerti. Oke, Bang An. Kalau kamu bilang ini adalah korban dari teologi, kalau kamu ini korban apa? Ini Pernyataan Alkitab kalau kita lanjut. Jadi menurut saya sebenarnya orang Tritunggal maupun Oneness sama-sama, ya, mereka punya iman mengatakan Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah Allah, ya, kalau dilihat dari diagramnya itu sama, ya. Tetapi di tingkat persepsinya, ya, teologianya itu berbeda di saat Tritunggal mengatakan Bapa itu bukan Anak, Anak itu bukan Roh Kudus itu bukan Bapa. Pertanyaan saya, kamu ini tadi ditanya bagaimana kamu menanggapi Yesua itu doa Bapa kami yang di surga, kemana-mana jawabnya. Sekarang pertanyaan saya, kamu bilang Oneness Tritunggal itu korban teologi. Nah, kalau kamu ini korban apa? Saya enggak, saya back to the Bible saya. Enggak, teologi itu kan sama ketuhanan. Sabar. Halo. Kalau mereka itu adalah korban teologi, kamu korban apa? Saya korban